Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Akhirnya kita bertemu kembali ya, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Kalau begitu, jadi pada konseling pertama nih ya, Mbak. Mbak cerita bahwa Mbak ini sudah tunangan dengan kekasih Mbak dan sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Iya. Tetapi saat mendekati pernikahan, kekasih Mbak ini ketahuan berselingkuh dengan mantan pacarnya. Dengan apa yang Mbak alami ini, Mbak merasa bingung dan dilema apakah harus melanjutkan apa menyudahi hubungan Mbak ini. Benar begitu? Iya, Mbak. Ya. Jadi sebelum kita mulai, apa yang Mbak rasakan setelah sesi konseling kemarin? Apakah ada perubahan atau tidak? Belum ada sih, Mbak. Cuman saya masih bingung aja harus ngapain, harus gimana-gimananya saya masih bingung. Jika saya boleh tahu, mungkin Mbak bisa deskripsikan perasaan bingung seperti apa yang Mbak rasakan. Saya tuh bingungnya, saya nggak berani ngomongin ini sama pasangan saya karena saya juga ngerasanya nggak enak. Terus saya juga bingung gimana cerita sama bapak sama ibu saya. Takutnya nanti mereka kecewa sama sama kejadian ini. Jadi Mbak masih merasa kebingungan ya, terus takut akan kecewa juga kepada orang tua. Apakah perasaan tidak enak Mbak dan ketakutan akan kecewa ini pernah Mbak rasakan sebelumnya? Gimana ya, Mbak? Dari dulu tuh orang tua saya itu kan orang tua yang tegas, terus dia itu punya harapan yang tinggi sama anak-anaknya. Selain itu, jadi terutama ayah saya tuh selalu menuntut saya untuk jadi sempurna. Jadi saya tuh takut nanti kalau karena kejadian ini saya tuh mengecewakan kedua orang tua saya. Jadi ya saya bingung harus melanjutkan hubungan ini atau enggak buat supaya orang tua saya tidak kecewa. Jadi karena oleh itu Mbak jadi sedikit takut ya untuk menuruti kemauan orang tua, benar begitu? Iya, Mbak. Jadi bingung gitulah, intinya takut. Ya. Jika boleh tahu, Mbak ini sebenarnya ingin lanjut atau menyudahi hubungan Mbak di luar dari keinginan orang tua? Kalau saya sebetulnya ingin tidak melanjutkan, tapi di sisi lain saya juga belum berani mengambil keputusan ini karena tadi Mbak saya pikirkan perasaan orang tua saya. Jika saya boleh tahu, menurut Mbak nih, suami yang baik itu seperti apa sih? Ya, yang pasti yang bertanggung jawab ya, Mbak. Kemudian dia punya komitmen yang besar terhadap pernikahan. Terus dia juga menghormati orang tuanya juga, tapi juga harus taat sama Allah gitu, Mbak. Dari yang Mbak sampaikan, apakah Mbak sudah merasakan hal tersebut di diri pasangan Mbak selama menjalin hubungan 2 tahun? Ada sih, Mbak. Dia kan orangnya tuh taat sama agama, kemudian juga patuh sama orang tuanya. Tapi kan sekarang ini dia nggak bisa berkomitmen ya, Mbak. Nggak bertanggung jawab juga sih. Buktinya saat ini dia itu udah berani selingkuh. Padahal sebentar lagi kan kita mau nikah ya, Mbak. Apakah ada yang berbeda dari hidup Mbak selama 2 tahun berpacaran dengan dia?
saya ini kan orangnya mandiri ya, apa-apa tadinya sendiri, tapi semenjak jalan sama dia, saya tuh jadi punya tempat buat berkeluh kesah, terus jadi saya kayak ketergantungan Mbak sama dia. Jadi Mbak ini ya, jadi berkegantungan hidupnya dengan pasangannya Mbak ini. Jika Mbak masih ingin melanjutkan hubungan Mbak ini ke pernikahan hingga 1 atau 2 tahun yang akan datang, masa depan Mbak bagaimana? Saya kurang yakin sih Mbak, kalau misal saya melanjutkan hubungan ini sampai pernikahan, saya nggak yakin dia itu bisa setia sama saya. Kan sekarang belum nikah aja, dia selingkuh gitu loh Mbak. Gimana kalau nanti udah nikah? Menurut Mbak, apakah Mbak sendiri ada perubahan? Harusnya sih ada perubahan ya Mbak. Saya tuh pengennya bisa menolak keinginan orang tua saya untuk nikah sama pasangan saya ini, dan saya juga pengennya saya berani sih ngomong sama dia, terus kalau saya ada masalah saya berani cerita ke pasangan saya. Jika begitu, apa plus minus jika Mbak tetap melanjutkan hubungan Mbak ke jenjang pernikahan? Ya pastinya kalau saya milih lanjut, saya kan nggak ngecewain orang tua saya, nggak ngecewain orang tuanya dia juga. Tapi kalau negatifnya sih kayaknya saya nantinya tuh dipenuhin ketakutan sama keraguan deh Mbak kalau tetap milih nikah sama dia. Dan apa plus minusnya jika Mbak tidak melanjutkan ke pernikahan? Kalau saya nggak lanjutin hubungan ini, ya pastinya nanti saya akan sulit memulai sama orang baru. Terus yang pasti lagi saya juga buat orang tua saya kecewa. Terus nanti pasti itu dipaksa-paksa terus buat nyari pasangan baru gitu Mbak. Tapi uh, lebihnya kan saya jadi nggak menyanyiakan pernikahan saya dengan orang yang salah. Lalu dari kedua pilihan itu, mana yang lebih menguntungkan untuk Mbak? Saya masih ragu Mbak. Oke, saya rasa Mbak masih sedikit tidak nyaman ya. Tidak apa-apa. Saya juga pernah mengalami hal serupa dengan Mbak Wiji, tetapi dengan kasus yang sedikit berbeda. Dulu saya selalu didesak oleh orang tua saya untuk segera menikah, ya karena saya anak satu-satunya di keluarga. Dan waktu-waktu pasangan saya juga ketahuan berselingkuh dengan sahabat saya sendiri. Tetapi dia tetap ingin berpacaran dengan saya. Pada saat itu saya pastinya sangat kecewa dan bingung harus bagaimana. Tetapi setelah dipikir-pikir, jika saya terus berhubungan dengan dia dan pastinya kan orang tua akan terus mendesak saya akhirnya memberanikan diri untuk mengkomunikasikan ke mereka, baik pasangan atau orang tua saya. Jadi dengan keterbukaan pikiran saya ini, orang tua saya juga pasti akan paham bagaimana kondisi saya, serta saya juga tahu mana yang terbaik buat diri saya sendiri. Itu Mbak. Mungkin saya kurang terbuka aja ya Mbak sama mereka ya, kurang komunikasi gitu ya mungkin. Iya, jadi kalau begitu dari yang saya dengar dan saya pahami di sini bahwa Mbak ini kan awalnya kebingungan untuk meneruskan hubungan Mbak, terus merasakan tekanan dari orang tua untuk menikah, tetapi menurut Mbak sendiri, jika Mbak memilih untuk melanjutkan ke pernikahan yang ditakutkan nantinya calon suami Mbak ini tetap berselingkuh. Jika menyudahi hubungan Mbak akan sulit melanjutkan dengan orang baru dan takut semakin mengecewakan orang tua Mbak. Tetapi Mbak sendiri juga ingin adanya perubahan terhadap diri Mbak untuk memberanikan diri menolak keinginan orang tua
serta ingin kembali membicarakan masalah tersebut baik ke orang tua ataupun pasangan Mbak. Benar begitu Mbak? Ya, kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Saya rasa konseling kita pagi hari ini dapat kita akhiri dulu ya Mbak. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Mohon maaf jika ada kata-kata ataupun tindakan yang mungkin tidak berkenan di hati Mbak. Terima kasih. Sama-sama.